Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kau tidak akan mendapat inspirasi dariku, Guru Suci. Perjalanan diperlukan karena ini adalah jalan yang kau pilih. Kata Jiao Heng. Ya, itu jalan yang harus dilalui, dan aku pernah melakukannya. Li Qiye tersenyum. Bagaimana? Jiao Heng menjadi tertarik. Li Qiye mengusap dagunya dan menjawab, tidak cukup, karena tanpa bagian itu semuanya berbeda. Dan di dalam kamu, mencoba mencari inspirasi dariku. Jiao Heng tertawa. Bukan urusanku. Kalau kau tidak mau, itu hanya akan membuang-buang waktuku, kata Li Qiye. Saya dapat memastikan tidak ada yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Apa yang Anda cari terletak di luar dunia fana ini, Anda tidak perlu berusaha menggoyahkan murni inspirasi saya. Kata Jiao Heng. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, aspirasi dan hati Tao ditentukan dan dijalankan oleh diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Itu hanya alasan untuk menghindari kesalahan dan tanggung jawab. Pemahamanmu tentang hati Dao lebih besar daripada siapapun dalam sejarah, kata Jiao Heng dengan nada sentimental. Karena aku manusia biasa, manusia sejati. Li Qiye berkata, aku harus menguatkan hati Daoku memilih demi memilih di jalan ini. Ada harga yang harus dibayar jika mengambil jalan pintas, dan harga itu akan datang cepat atau lambat. Guru Suci, saya salah, tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi keputusan saya. Jiao Heng mengakui, itulah sebabnya pilihanmu menentukan segalanya, apakah tetap menjadi manusia atau melampauinya. Li Qiye tersenyum, itu tidak mungkin. Seperti yang sudah kukatakan, semuanya sudah berakhir. Jiao Heng tidak setuju, kebenaran asal-usulmu tidak dapat dikesampingkan atau diubah menjadi ketiadaan. Li Qiye menegaskan, aku paling mengenal diriku sendiri, aku sekarang sudah sepenuhnya fana. Jiao Heng berkata, perjalananmu tidak dapat dihindari. Mari kita kembali ke tugas yang ada, mekanisme ini menakjubkan dan membutuhkan lawan selevelmu untuk mengujinya. Baiklah, ayo, Li Qiye memberi isyarat dengan tangannya. Sementara itu, dialog mereka yang tiba-tiba dan samar-samar membingungkan hampir semua orang, baik dari rakyat maupun langit. Mereka merasa seperti pendeta yang menggaruk-garuk kepala tetapi tidak pernah menemukan rambut. Guru Suci, mohon berikanlah petunjuk kepada manusia fana ini. Jiao Heng tertawa dan berkata, aku, manusia biasa, menantikan hal ini. Li Qiye terkekeh mendengar lelucon itu. Manusia melawan manusia, sungguh lucu. Jiao Heng berkomentar sebelum berteriak, dari kebenaran hingga asal mula. Ledakan. Kedua belas keinginannya menjadi satu dan kekuatan animasinya meletus. Cahaya baru terwujud menjadi kenyataan, membelah kubah langit. Aura ini bukan milik seorang kaisar. Untaian primordial melingkari takdir dan jati dirinya yang sebenarnya, menghilangkan waktu dan menambahkan ketidakterbatasan. Robot itu seolah-olah memperoleh kehidupan, melepaskan kehadiran logamnya dan menjadi makhluk hidup. Melihat asal-usulnya, kaisar dunia yang masih bisa mengamati pertarungan itu berkomentar, alam leluhur melanggar batas. Para kaisar melirik kaisar dunia. Dao Broter, kamu bisa melakukannya. Fan Chen bertanya pada dunia. Semua orang memandang dan tahu bahwa dia adalah kandidat terbaik. Dunia hanya tersenyum dan berkata, alam itu telah dicapai sejak lama. Ya, sang pendiri dan tiga dewa abadi. Kata bencana, tidak mudah menjadi seseorang seperti itu mengingat keadaannya. Ren Xian menghela nafas. Dan itu, setara, kesulitannya memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Kakakku, kamu dan mereka dari 9 dunia akan melampaui kita. Kata dunia. Para kaisar abadi saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Tidak ada satupun dari kami yang dapat dibandingkan dengan Anda, Saudara Dao. Fan Chen tidak setuju. Kita semua baru saja dimulai. Begitu kalian semua mulai naik, kalian akan meninggalkan kami semua. Menurut pendapatku, ini adalah kasus Min Ren, Gu Chun, dan yang lainnya. Dunia memegang kepalanya sambil membuat semua orang berpikir. Logikanya masuk akal, menjadi kaisar di 9 dunia lebih sulit daripada di 13 benua. Hanya satu yang bisa muncul di dunia bawah sementara 13 benua bisa memiliki beberapa.
Hal serupa terjadi di Eight Desolate Chest dan 6 benua. Mereka yang naik seringkali menjadi sama kuatnya jika tidak lebih kuat setelah diberi waktu yang cukup. Meskipun mereka sepakat bahwa dunia adalah yang terbaik di antara mereka saat ini, hal ini mungkin tidak berlaku di kemudian hari. Ada alam di atas sana dan melangkah ke tahap berikutnya berarti mencapai awal yang baru. Kaisar abadi Guchun dan Min Ren telah memulai jalan ini. Mungkin mereka adalah leluhur atau bahkan penguasa tertinggi saat ini. Kau benar, baru memulai. Ren Xian setuju. Jalan kita masih panjang. Dunia mengangguk. Saya puas di sini. Fan Chen tersenyum. Saudara-saudara, aspirasi kita mungkin berbeda dan hanya waktu yang dapat menjawabnya. Meskipun demikian, kami harus terus berjuang tanpa menyerah. Dunia kata, benar, semua orang memiliki keyakinan yang sama, terutama mereka yang telah merasakan misteri primordial dan menggunakan kekuatan mereka. Ini membuat mereka menyadari seberapa jauh mereka bisa melangkah. Ledakan, mekanisme yang tampak hidup itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Makhluk hidup dan berbagai dao di dalam 3000 dunia yang hancur kembali hidup. Kekuatan penuh dari suatu zaman mengalir melalui mekanisme, pemandangan yang benar-benar mengerikan untuk dilihat. Gelombang kejut membuat para kaisar dan penakluk sulit untuk berdiri tegak. Beberapa raja naga dan dewa kuno terhempas meskipun tetap berada pada jarak yang aman. Jadi, inilah kekuatan artefak Paragon sejati. Seorang penonton berkata, mereka memandang mekanisme tersebut sebagai penguasa zaman, yang mampu menghancurkan 6 benua dan 8 desoles dengan satu pukulan. Guru suci, aku datang. Jiao Heng dengan gembira mengemudikan mekanisme, ambil ini. Ia kembali memanfaatkan smash, jauh lebih kuat dari smash-smash sebelumnya. Ledakan, penyebaran ini lolos dari tersingkirnya pengadilan surgawi, menyebabkan orang lain merasakan kekuasaan dan pingsan karena ngeri. Li Qiye berkemah di hadapan hantaman apokaliptik yang datang. Ledakan, 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 getaran yang nyaris tak terdengar 3 kali dari kepal yang terkepal. Entah bagaimana ini memisahkan waktu, ruang, dan Grand Dao. 3 afinitas yang terpisah melingkari saat ia meninju ke depan. Pemisahan aspek-aspek ini mustahil bagi para kaisar, terutama dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, Li Qiye memanipulasi panjang, ruang, dan dao yang tak terhitung banyaknya dari suatu zaman ke dalam pukulannya, menghasilkan kekuatan yang tidak kalah dengan kemampuan destruktif mekanisme tersebut. Teknik yang luar biasa. Jiao Heng melihat kedalaman pukulan itu dan berteriak dengan takjub. Hanya pukulan biasa. Li Qiye terkekeh dan berkata, tinju dao ruang waktu. Ledakan. Kekuatan kedua yang diluncurkan dan ribuan tahun tampaknya telah hancur. Kekuatan yang mengerikan melonjak ke depan setelah ledakan awal, melanda dan membalikkan istana surgawi. Bintang-bintang mendorong jutaan kaki ke atas sementara para kaisar terlempar. Celestial Court akan hancur menjadi abu jika bukan karena memilih internal dari Elder Galaxy. Mekanisme yang tak terpecahkan itu tidak dapat menahan benturan dan jatuh ke belakang keluar angkasa, menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, mirip dengan seorang pria yang jatuh dan menghancurkan semut. Bang! Ia menyemburkan sesuatu dari mulut, saripati bukannya darah. Begitu dia berdiri, semua orang melihat retakan di mana-mana di lengannya. Jiao Heng di dalam mekanisme juga mengeluarkan darah dari sudut mulut. Kegilaan! Kelompok naga cahaya terkejut. Pukulan Jiao Heng dapat membunuh sebagian besar anggota kelompok mereka. Faktanya, bahkan sebuah artefak abadi tidak dapat menghentikannya. Kemampuan Jiao Heng tidak diragukan lagi. Namun, aspek yang lebih penting adalah mekanisme itu sendiri, senjata yang jauh melampaui prototipe yang pernah terlihat sebelumnya. Satu-satunya hal yang dilihat oleh publik yang memiliki peluang melawan artefak teladan pencapaian besar ini adalah bintang abadi Momentous Frontier. Tentu saja, Elder Galaxy juga dapat bersaing dengannya. Masalahnya adalah galaksi itu telah berubah menjadi dunia yang merdeka, tidak ada yang dapat mengerahkan dan memfokuskan kekuatan dalam pertempuran. Meski begitu, pukulan Li Qiye masih menghancurkan pertemuan itu. Jadi inikah kekuatan sejati seorang penguasa zaman? Seorang kaisar datang, mengatakan hal yang ada di pikiran semua orang. Guru suci yang luar biasa, tampaknya Anda mampu melawan surga di generasi ini. Jiao Heng sambil memuji sambil tersenyum. Aku tidak tahu, tapi jangan disungkan untuk memberiku jawaban. Li Qiye melirik dan berkata,
Jiao Heng tertawa dan berkata, aku khawatir manusia sepertiku tidak akan mampu memenuhi permintaanmu, tapi kau bisa memenuhi permintaanku, karena kau mampu menahan kekuatan Mei ini. Apakah kamu punya trik lain, manusia fana? Li Qiye tersenyum. Para pendengar semakin kecewa, mengapa keduanya terus menyebut diri mereka sebagai manusia biasa padahal mereka berada di puncak sebagai pembudidaya. Zas. Cairan bening mengalir ke seluruh tubuh mekanisme dan menyembuhkan lengan mekanisme itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya, aku bukanlah penguasaan zaman dan ini juga bukan zamanku. Jiao Heng berpikir sambil menyembuhkan mekanisme itu. Dia mengalami kesulitan memanfaatkan kekuatan sejati Mei itu, bukan juga serangan pamungkasnya. Masalah utamanya bukanlah karena dia berasal dari mesin epoch. Hanya perlu untuk tidak menjadi manusia biasa, maka kamu tidak memerlukan mekanisme juga. Li Qiye tersenyum. Itu tidak menyenangkan, guru suci. Kesenangannya ada pada pencarian. Jiao Heng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, silakan terus mencoba. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang bisa kau kerahkan. Li Qiye memberi isyarat dengan tangannya lagi. Ya, aku akan membuatnya tetap menarik, aku menemukan hal lain yang bisa dilakukan Mei ini. Jiao Heng tersenyum. Gunakan saja, kata Li Qiye. Baiklah. Jiao Heng tertawa dan cahaya Mei itu mencapai dan menduduki 3000 dunia. Ini hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum semuanya padam dan berubah menjadi partikel-partikel yang berhamburan. Cahayanya menjadi lebih lemah, hampir menghilang. Selama proses aneh ini, partikel-partikel melakukan perjalanan ke tempat yang terjauh sementara mekanisme itu tampaknya kehilangan kekuatan dan mengempis seperti balon, berubah dari raksasa menjadi benih kecil. Apa yang terjadi? Seorang kaisar menjadi bingung. Tidak, mekanisme itu tidak menyusut. SWOT dan yang lainnya tingkat selanjutnya memahami apa yang sedang terjadi, Mei itu berada di pusat 3000 dunia. Fan Chen dan sekutunya juga memperhatikan hal ini. Kita tidak ada di sana, gumam dunia. Ruang dan waktu telah berubah di sekitar Li Qiye dan mekanisme seiring dengan penyebaran partikel. Mekanisme tersebut tidak semakin mengecil, namun ruang di sekitarnya menjadi sangat besar. Dengan demikian, penonton di luar domain secara tidak tepat melihat mekanisme perubahan ukuran tersebut. Berjalan, Jiao Heng meraung dan sebuah dunia turun ke arah Li Qiye. Di sana terdapat ribuan pulau, puluhan benua, dan bintang yang tak terhitung banyaknya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dapat terlihat, para penguasa dunia ini. Mereka menarik dan melemparkan energi murni, yang berpuncak pada aura murni yang digunakan untuk melawan Li Qiye. Bam! Dampaknya menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Ledakan. Dunia lain yang dilalap api turun berikutnya. Dunia itu memiliki jutaan matahari dan raksasa api. Dunia itu melanda dunia pertama dan membakar pepohonan, menyebabkan ledakan dahsyat. Ledakan. Dunia ketiga yang dihuni oleh berbagai binatang suci muncul kemudian, naga yang mengaum, burung phoenix yang terbang tinggi, ular-ular besar yang berburu racun. Peluncuran tak pernah berhenti saat satu dunia purba muncul demi satu dunia purba, totalnya 3000 dunia yang bertujuan menghancurkan apapun yang ada di wilayah khusus. Afinitas termasuk waktu dan ruang dihilangkan, tidak meninggalkan ruang target untuk bersembunyi atau bahkan bernapas. Para penonton menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup jika mereka berada di wilayah tersebut. Para kaisar membayangkan 6 benua akan jatuh menimpa mereka, sesuatu yang agak sulit untuk dijalani. Dalam kasus ini, jumlahnya jauh lebih tinggi. Bayangkan malapetaka masa lalu dengan korban yang sangat banyak. Banyak sekali karakter tingkat kehancuran yang dibahas ajalnya. Runtuhnya 3000 dunia dalam domain tersebut memiliki tingkat kehancuran yang lebih tinggi, meninggalkan wilayah kematian yang terkubur bersama sisa-sisa dunia yang runtuh. Tidak ada yang berani memasuki wilayah itu karena itu berarti kematian yang pasti. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum meledak menjadi ketiadaan. Beberapa orang yang selamat akan diliputi keputusasaan setelah melihat kematian dunia. Namun, sinar primordial terpancar dari titik tumbukan, membawa harapan dan cahaya untuk membimbing para penyunting hipotetis. Dia masih hidup, sama sekali tidak terluka. Para anggota rakyat menghela nafas lega setelah melihat Li Qiye dikelilingi oleh cahaya primordial. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa ini tidak akan membunuh Li Qiye. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati.
Hanya saja, pemandangan dan kehancuran sebelumnya sangat mencengangkan. Tidak cukup untuk membunuhku. Li Qiye sambil tersenyum melayang ke atas. Kehancuran 3000 dunia, ini adalah sebab dan akibat. Jiao Heng tertawa dan berkata, teriakan dan raungan yang dipenuhi keputusasaan, kemarahan, dan keengganan meletus dari abu. Siklus karma dimulai dengan segala kemarahan, yang terjadi pada tsunami hitam. Cairan itu kental dan padat, tampak hidup dan mengubah emosi negatif menjadi kegelapan yang mematikan. Kekuatan gelap menganggap semua yang hidup sebagai dosa, terlepas dari apakah mereka berasal dari golongan terang atau gelap. Kekuatan gelap itu kemudian berubah menjadi kutukan karma yang paling menakutkan, yang ditujukan langsung kepada Li Qiye. Tangan-tangan gelap dari pasang surut mencengkeram kakinya, ingin menyeretnya ke bawah. Ledakan, dia mengirim gelombang ke arah lain dengan satu lambaian tangan. Namun, kekuatan karma tidak menyerah. Semakin kuat sasarannya, semakin kuat kebencian dan keputusasaannya. Oleh karena itu, gelombang berikutnya menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat lebih kuat. Serangan gencar itu membuat para penonton pucat pasi karena ketakutan. Kegelapan saja sudah cukup menakutkan, apalagi kegelapan karma. Siapa yang bisa bersembunyi dari karma? Gumam seseorang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kosmik ini. Selain itu, mereka memiliki karma mereka sendiri dan telah menghabiskan hidup mereka untuk mencoba mengurangi efek penghematan. Ketika kedua babak ini bertemu, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Bahkan senjata abadi tidak dapat menghalangi kedekatan yang mematikan ini. Ledakan, kegelapan setelah meledak sepenuhnya memuaskan Li Qiye. Sinar memacar dari Li Qiye, tetapi kali ini bukan dari afinitas primordial, melainkan dari hati daunnya. Domain itu menjadi tertekan, tidak ada yang bisa bergerak sedikit pun. Li Qiye tidak perlu mengendalikan kekuatan baru ini. Selama hati daunnya ada, karma menjadi fana. Siklus karma negatif menekan dan berlalu seperti awan yang berlalu. Hati daunnya yang cemerlang kemudian melepaskan kekuatan yang tak tergoyahkan dan menghancurkannya hingga tak terlihat. Cahaya hati dao menghancurkan kegelapan dan karma menjadi abu, mengirim meh raksasa itu melewati satu bintang demi bintang sebelum menghancurkan domain tersebut. Kekuatan apa ini? Semua orang merasakan kehadiran unik ini dan ternganga. Daftar tersebut mencakup kaisar dunia dan kaisar mendalam. Rasanya begitu murni dan tidak memerlukan turunan dao dan aktivasi hukum. Hal ini melampaui pemahaman para ahli karena dunia tidak memiliki hal yang serupa. Sebelumnya, para ahli tingkat atas menyadari jalan alam leluhur dan seterusnya. Ini mengharuskan kita untuk mengejar kedalaman tertinggi dari Grand Dao di mana keabadian yang menanti. Mungkin setelah menjadi penguasa, seseorang dapat memanfaatkan apa yang disebut kekuatan abadi. Namun, mereka belum pernah mencoba meneliti aspek hati Dao ini sebelumnya. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Setelah mengalahkan lawannya, Li Qiye berdiri di sana seperti manusia biasa. Meskipun demikian, beberapa orang tahu bahwa dia tidak dapat dihentikan, penguasaan sejati zaman ini. Guru suci, kekuatan apa itu? Sangat tak berdaya menahan diri untuk berteriak. Kekuatan hati Dao yang tak tergoyahkan. Jawab Li Qiye. Semua orang berhenti sejenak sebelum dipahami. Jantung Dao bisa digunakan dalam pertempuran. Tanya Kaisar Dunia. Hati Dao yang tak tergoyahkan dan abadi memiliki potensi ini. Li Qiye memaparkan dan memulai sebuah pelajaran. Betapa sulitnya bagi manusia untuk memperoleh hati Dao seperti itu karena mereka menanggung banyak kesengsaraan dan penderitaan dari daging yang lemah. Memupuk hati Dao adalah sebuah masalah, dan menggunakannya sebagai kekuatan yang hampir mustahil. Dia tidak membeda-bedakan antara rakyat dan ras. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat tubuh sambil mengolah hati Dao. Semakin kuat teguh, semakin teguh hati Dao. Jika menimpa seseorang menjadi terlalu kuat sementara hati Dao tidak dapat menyeimbangkan, itu sama saja dengan membongkar diri, menyambut kegelapan. Semua orang melupakan pertempuran mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian, ingin belajar lebih banyak tentang jalan besar itu. Pesertanya termasuk makhluk paling berbakat di dunia fana. Pemahaman dan bakat mereka tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dengan demikian, mereka dapat mendengarkan dan memasuki kondisi zen. Setelah beberapa lama, Li Qiye akhirnya berhenti dan mereka kembali sadar. Baik sekutu maupun musuh menundukkan kepala untuk memberi hormat. Ledakan.
3000 Walkme akhirnya berdiri dan muncul di hadapan Li Qiye. Ada retakan di mana-mana, rusak meskipun merupakan artefak yang luar biasa. Kaisar abadi Jiao Heng akan meledak jika bukan karena mekanisme yang melindunginya. Saya pernah melihat kekuatan ini pada seseorang. Jiao Heng berkata, jadi itu berasal dari Anda, Guru Suci. Merupakan suatu kehormatan untuk melihatnya lagi. Karena semua ahli dari zaman ini ada di sini, mengapa tidak membiarkan mereka menyaksikan kekuatan surga terlebih dahulu? Li Qiye tersenyum. Aku diuntungkan oleh kehadiran mereka. Jika tidak, kamu tidak akan menunjukkan kekuatan ini. Jiao Heng tertawa. Bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan surga yang tinggi? Li Qiye, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, kamu harus mencari tahu sendiri. Jiao Heng menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu bertanya kepada Anda karena begitu saya mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Li Qiye tersenyum. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki hak istimewa untuk menyaksikan hari itu, kata Jiao Heng dengan nada sentimental. Kamu bisa mengetahuinya hari ini. Li Qiye mencoba lagi. Sekarang semuanya sudah hilang, Guru Suci. Satu-satunya yang tersisa adalah cangkang fana ini yang akan kugunakan untuk melawanmu, kata Jiao Heng. Baiklah, kalau begitu satu langkah lagi untuk mengakhiri ini. Li Qiye berhenti memaksakan masalah. Jiao Heng menatap ke bawah ke arah Mei dan berkata, senjata terkuat pun masih tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan manusia. Yang terakhir tetap menjadi kuncinya. Dosa menjadi semakin parah, menghancurkan 3000 dunia hanya untuk menghasilkan benda mati, kata Li Qiye. Saya sangat setuju. Jiao Heng tertawa, ini bukan satu-satunya metode untuk membuat senjata Paragon. Saat digunakan, hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, contoh kausalitas yang bagus. Ya, tidak ada gunanya menjadi kuat sambil bersembunyi di kegelapan, tetap saja tidak bisa mengatasi bayang-bayang surga yang tinggi. Kata Li Qiye, ini agak kejam, kau menggambarkan surga sebagai seorang penjahat. Jiao Heng mendengus. Jahat adalah kata yang tepat, tetapi itu perlu. Mereka yang berada dalam kegelapan seharusnya ketakutan. Kata Li Qiye, saya khawatir orang-orang tidak melihat seperti itu, terutama makhluk-makhluk gelap. Mereka percaya bahwa mereka cukup kuat, kata Jiao Heng. Ada karma pada bayangan, dan kamu pun tidak luput darinya, kata Li Qiye. Itu tidak ada aturannya denganku, Guru Suci, kata Jiao Heng dengan percaya diri. Begitukah? Li Qiye tersenyum tipis sambil berkata, sejak awal sejarah, zaman yang tak terhitung banyaknya telah datang dan pergi. Dari mana datangnya untaian karma ini dan di mana mereka harus berakhir? Guru Suci, aku mengerti apa yang kau katakan, tapi aku berkeliaran di alam fana dan tidak tahu apapun tentang mereka lagi. Jiao Heng menghela napas dan berkata, baiklah, lakukan apa yang kamu mau. Kau punya satu jurus lagi, kata Li Qiye, dan aku akan membuatnya menyenangkan. Jiao Heng tertawa, jangan mengecewakanku sekarang, manusia fana. Li Qiye memberi isyarat provokatif. Tentu saja. Jiao Heng tertawa dan melepaskan cincin dewa di lengan Mei itu. Mereka menyalakan dan menghancurkan bintang-bintang di sepanjang jalan, sebuah bukti betapa dahsyatnya daya merusak mekanisme tersebut. Ini permulaan barunya, kumpulan rambut di belakang punggung mulai bergerak. Karena ukurannya, mereka tampak seperti sungai-sungai surga yang sangat besar. Robot yang memiliki rambut agak aneh. Apa gunanya? Sepertinya tidak perlu. Mereka terbang ke satu arah, istana surgawi, dan menempelkan diri ke dinding. Istana yang luas itu selalu dipenuhi cahaya surgawi. Sekarang, rambut-rambut itu tampak seperti tabung dan mulai menyerap kekuatan istana. Hal ini mengejutkan semua orang. Dahulu, Kaisar Nether mampu menarik sejumlah besar energi dari istana. Tabung-tabung membawanya ke tingkat berikutnya, mengambil semua sinar. Sepertinya itu, saluran Dao, bukan rambut. Seorang kaisar berkomentar, menyadari alasan di balik desain mekanisme tersebut. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa menguras seluruh dunia hanya dalam waktu singkat. Ekspresi yang lain menjadi gelap saat memikirkan 6 benua sebagai target yang mungkin. Itu juga menguras kekuatan hidup, bukan hanya kekuatan Dao, afinitas, dan esensi. Belum lagi manusia dan binatang, kaisar sendiri tidak akan bisa lolos dari nasib tragis itu. Senjata yang mampu menghancurkan atau melestarikan dunia seharusnya tidak ada. Seorang raja dililitkan dan berkata,
Mereka menganggap konsekuensi memiliki pilot yang mengkhawatirkan. Misalnya, Jiao Heng cukup kuat untuk mengendalikannya sendiri. Bagaimana jika suatu hari ia jatuh ke dalam kegelapan? Ia dan robot itu akan mengakhiri segalanya, hanya menyisakan tanah tandus tanpa kehidupan, tempat yang lebih mengerikan daripada neraka. Terlebih lagi, godaan itu ada di sana. Bagaimana jika pilot dapat menyalurkan kekuatan yang diserap oleh mekanisme ke dalam diri mereka sendiri? Jika Jiao Here melakukannya, dia mungkin mencapai level mengerikan setelah menyerap cukup banyak dunia. Kegelapan memanggil. Banyak yang gemetar setelah memikirkan hal ini. Mereka telah memikirkan konsekuensinya di masa lalu, namun tidak pernah sampai pada taraf yang mendalam. Mereka percaya bahwa mereka dapat melawan godaan, bahwa itu adalah masalah pilihan. Jiao Heng menjadi titik acuan yang sempurna dan beberapa orang mengira mereka tidak akan mampu menolaknya. Setelah menyerap area ini, mereka mungkin akan pindah ke dunia luar. Pertarungan antara kaisar sudah cukup menghancurkan malapetaka bagi manusia dan kerajaan. Namun, mereka seringkali menahan diri untuk meminimalkan korban yang tidak perlu. Hal ini tidak akan terjadi lagi setelah mereka memutuskan untuk membeku dengan kegelapan dan menggunakan mekanisme tersebut hingga mencapai potensi penuhnya. Jangan sampai jatuh ke dalam kegelapan atau aku akan menjadi akhir duniaku. Seorang kaisar agung merangkumnya, menyatakan apa yang ada dalam pikiran setiap orang. Mereka lalu membahas yang lainnya. Seorang kaisar yang tumbang dapat menyebabkan kerusakan besar di 6 benua. Bagaimana jika seseorang yang lebih kuat jatuh? Seorang raja memikirkan hal ini. Kaisar memang kuat, tetapi bagaimana dengan penguasaan tertinggi? Bagaimana jika mereka jatuh? Penguasa tertinggi akan mampu mempertahankan segalanya. Kaisar seperti mereka tidak lebih dari sekedar santapan lezat, sebuah pemikiran yang benar-benar menakutkan. Ledakan. Robot itu memancarkan cahaya surgawi yang terlalu terang hingga penonton tidak bisa membuka mata mereka. Gemuruh. Gelombang ledakan yang mengerikan mengirimkan banyak raja naga dan dewa kuno terbang meskipun jaraknya tak terhitung. Beberapa kaisar menjadi tertekan, tidak dapat bergerak sedikit pun. Sebelumnya, mereka yang berasal dari pengadilan surgawi mengumpulkan kekuatan dari istana, meningkatkan kemampuan menyerang dan bertahan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Sword, Nether, dan Hao Hai yang dapat memberikan lebih banyak pemberdayaan. Namun, peningkatan individu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saluran Me saat ini. Dalam sejarah, tidak seorang pun memahami batas sebenarnya dari harta karun surgawi, tidak ada kaisar atau penguasa yang dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun demikian, mekanisme tersebut memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada seluruh anggota pengadilan surgawi. Kekuatan artefak teladan yang sangat lengkap yang diperkuat oleh harta karun surgawi melampaui imajinasi. 3.000 dunia kembali hidup berkat-berkat Elder Galaxy, semua makhluk hidup mulai dari serangga hingga pembudidaya terkuat memperoleh kekuatan baru. Ini menggandakan kekuatan awal 3000 World Meh dan Jiao Heng melancarkan gerakannya. Tinju penghancur dunia, dia telah memperoleh pengetahuan tentang serangan pamungkas Me itu. Semuanya menjadi berubah satu pukulan yang ditujukan kepada Li Qiye dan menyebabkan banyak orang terkejut karena takjub. Semua orang merasa bahwa gelombang kejut itu cukup untuk menghancurkan pengadilan surgawi dan 6 benua saat mereka menyerang Li Qiye secara langsung. Daging tidak mungkin dapat menahan serangan tingkat ini. Namun, Li Qiye tidak repot-repot menghindar. Cahaya primordialnya aktif saat dia meninju secara acak, tampak seperti penduduk desa yang melakukan pukulan pertama tanpa keterampilan atau teknik apapun. Sayangnya, itu tidak bisa diremehkan karena masih memiliki kekuatan primordial. Saat menyentuh langit, seolah-olah dia memegang gagang surga yang tinggi itu sendiri dan menyeretnya ke bawah. Langit yang tinggi merupakan tempat yang paling agung, segala sesuatu di bawahnya tidak lebih dari debu dan semut. Jadi, menggunakan dalam serangan berarti harus menembus semua perlindungan. Perlawanan adalah sia-sia. Bam! Dia menghancurkan Words Ender Fist dalam sekejap mata dan menghancurkan mekanisme itu, membuatnya menembus-tembus. Kaisar abadi Jiao Heng dipaksa keluar dari mekanisme dan menjadi target utama. Ledakan. Pukulannya menyebabkan ruang hancur seperti kaca. Ambil kembali. Jiao Heng hancur berkeping-keping dan berlumuran darah. Bersamaan dengan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Li Qiye menutupi langit tinggi dan menghantam lawannya, menjatuhkannya.
Karena langit yang tinggi dipenuhi dengan petir dan petir, kekuatan yang sama mengalir ke Jiao Heng. Tubuhnya tampak sangat peka terhadap afinitas petir sehingga aliran petir memenuhi dirinya hingga penuh. Ledakan. Dia entah bagaimana memperoleh kekuatan surga tinggi setelah dianiaya oleh Li Qiye. Minggir. Jiao Heng meraung marah sambil kilatan petir berderak di sekelilingnya, mendorong tinju Li Qiye ke belakang. Li Qiye menarik kembali pukulannya dan memutarnya ke arah kaisar. Sementara itu, para penonton dapat melihat bahwa Jiao Heng berbeda. Entah bagaimana ia memperoleh kekuatan petir tak terbatas yang tampaknya berasal dari surga yang tinggi. Badai petir sepertinya meletus di dalam dirinya. Jika badai itu pecah, itu akan menjadi tanda terhentinya dunia. Dia memancarkan aura dominan, menanamkan rasa takut dan ngeri secara mendasar pada setiap orang. Ini tidak biasa, seorang kaisar abadi memancarkan kekuatan surga. Semua orang yang paling takut pada pemakaman dan aura ini biasanya mendahuluinya. Masih ingin meneruskannya, Li Qiye tersenyum. Meskipun Jiao Heng tidak lagi memiliki mekanisme itu, dia tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Gemuruh. Lautan gemuruh bergemuruh pembohong di dalam dirinya, kilatan petir meledak terus-menerus dan membakarnya. Ia tampak dirasuki oleh surga, tidak mampu menahan kekuatan amukan. Ah! Jiao Heng berteriak saat matanya berbinar. Ini tampaknya menjadi batas mutlaknya. Penampilannya tiba-tiba berubah, matanya menjadi maha tahu dalam sepersekian detik ini. Orang akan mengira dia adalah utusan dari surga. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa berakhir pada zaman ini. Dunia muncul di hadapan gelombang-gelombang yang bersinar darinya saat ia kembali ke asal. Sial, dia kehilangan kendali. Penonton ketakutan karena Jiao Heng berubah menjadi lautan petir. Ayo, tenanglah, tenanglah. Seseorang turun entah dari mana pada saat yang genting ini. Ia datang dengan anggun seperti awan yang melayang, berjiwa bebas dan alami. Saat ia berjalan, ia membuat semuanya terasa nyaman dan membuat orang tersenyum. Dia botak tetapi bukan seorang pendeta. Tampaknya dia merasa terganggu dengan rambutnya dan memutuskan untuk mengukurnya hingga bersih. Ia tampak bersih dan rapi, memancarkan perasaan nyaman dan santai. Ia selalu tersenyum tipis, selalu memandang dunia melalui sudut pandang yang baik. Kaisar, manusia, dan serangga semuanya sama di mata teman potensial. Seorang pembawa pesan cahaya dan pertanda kegelapan tidak mempengaruhinya, ia masih bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara yang sama. Hal ini berlaku baik untuk orang jahat maupun orang baik. Orang lain tidak mempengaruhinya, tetapi auranya menular. Emosi negatif yang ditampilkan di hadapannya, tersapu oleh kebahagiaan seperti angin musim semi. Berinteraksi dengannya adalah pengalaman yang menyenangkan. Setan atau dewa akan senang duduk bersamanya, minum dan bercanda. Kebaikannya tidak tergoyahkan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan eksternal. Meskipun iblis itu tidak ingin meninggalkan segalanya dan beralih ke cahaya, mereka akan melupakan identitas mereka untuk sementara dan menikmati momen bersama. Mereka merasa aman karena tidak ada niat jahat dalam dirinya. Setelah berpisah, mereka akan kembali menjadi diri mereka yang dulu, tidak diubah olehnya menjadi orang lain. Selamat, jangan bersekutu. Dia menamparkan bahu Jiao Heng dan menularinya dengan kebaikan, membuka hati. Jiao Heng terinfeksi oleh kebaikan yang tak tergoyahkan ini dan lautan petir di dalam dirinya terus-menerus menghilang. Dia mendapatkan kembali kewarasan dan akal sehatnya, hanya seorang manusia biasa dengan gelar Jiao Heng. Ayo, kita pergi ke tempat yang lebih enak dan minum. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan berkata, aku baru saja terluka dan perlu mencari tempat yang bagus untuk mencuci kepalaku. Jiao Heng tertawa dan berkata, bagus, aku tahu tempatnya, kita perlu membawa anggur yang enak. Bagus sekali, apalagi yang kita tunggu? Jawab pemuda itu dengan gembira. Mereka tampak gembira untuk ikut serta dalam aktivitas biasa yang umum terlihat di dunia fana. Guru suci, aku khawatir Anda akan kecewa, aku hanyalah seorang manusia biasa. Jiao Heng tersenyum dan kecewa. Nikmatilah kegembiraan menjadi apa yang kamu inginkan, kata Li Qiye sebelum melirik pemuda itu. Guru suci, aku akui bahwa aku akan kalah hari ini. Aku tidak punya apa-apa, hanya hadiah kecil ini sebelum pergi. Jiao Heng berkata dan menjentikkan jarinya. Dentang. Sebuah koin emas mendarat di telapak tangan Li Qiye, membuat Ni tersenyum. Saya berangkat dulu, Guru Suci.
Jiao Heng hanya berpamitan pada Li Qiye. Ini akan menjadi luar biasa, cuci kepala kita terlebih dahulu, baru minum. Pemuda itu dan Jiao Heng saling berpegangan tangan di bahu, tampak seperti dua anak yang melarikan diri dari orang tua mereka. Begitu mereka sudah cukup jauh, si pemuda membayangkan tangannya tanpa menoleh ke belakang, "Selamat tinggal, orang tua, kita tidak akan bertemu lagi." Li Qiye sambil tersenyum memperhatikan sosoknya yang pergi. Semua orang memperhatikan kepergian keduanya hingga mereka benar-benar tak terlihat. Mereka kemudian melirik ke arah Meh 3000 dunia yang rusak. Li Qiye entah bagaimana telah menembus dada artefak Paragon yang sangat lengkap. Siapa yang bisa menghentikannya sekarang? Seluruh pasukan mereka yang didukung oleh Elder Galaksi masih jauh dari cukup. Dia benar-benar tak terkalahkan, jauh di luar jangkauan kaisar manapun. Li Qiye mendarat di depan pengadilan surgawi, melirik ke arah Demon dan yang lainnya. "Pergilah, pertarungan sesungguhnya baru dimulai sekarang." Dia memegang tangannya dan berkata. Demon, Walt, Renxian, dan banyak lainnya saling bertukar pandang. Mereka kemudian membungkuk dan patuh, menyadari bahwa dia ingin melawan pengadilan surgawi sendirian. Rupanya keinginannya agar mereka bertarung tanpa dirinya merupakan ujian tekad dan pelajaran Dao. Saat ini telah menjadi masalah keselamatan. Aliansi itu mundur, meninggalkan Li Qiye sendirian melawan pengadilan surgawi, garis keturunan yang telah bertahan selama berabad-abad. Meskipun telah diserang berkali-kali di masa lalu, para anggotanya merasa tercekik di hadapan penyerang tunggal yang tampak seperti manusia biasa tanpa aura khusus. Saat dia melangkah maju, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur, tidak mampu menghalangi jalannya. Ini termasuk Light Dragon, Heaven Burial, dan pertarungan puncak lainnya. Dia berhasil mencapai gerbang yang dijaga oleh Titanic Conqueror. Dia ragu sejenak dan tetap bergerak ke samping, memberi ruang untuknya. Dia berhenti dan tersenyum padanya, "Pengadilan surgawi akan dihancurkan, belum terlambat bagimu untuk pergi." Titanic terdiam sebelum mengucapkannya dan mengambil keputusan. Berdengung, dahinya menyala dengan tanda-tanda kuno, yang terkesan menyatu dengan tulang di dahi. Karena mereka satu, dia memiliki kendali lebih besar atas kekuatan harta karun surgawi itu. Dia tidak diragukan lagi terikat dengan Celestial Court dan Elder Galaxy. Krak, dia memukul dahinya dengan dua jari. "Ah!" Dia berteriak kesakitan saat darah keluar. Meski begitu, dia mengambil tulang itu dan melemparkannya ke tanah. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat luka terbuka dan darah mengalir di wajahnya. Membuangnya tidak membuang-buang tulang. Ini memerlukan pemutusan hubungan dengan harta karun. Jadi, mereka tahu betapa menyakitkannya hal itu. Dia tidak menyeka wajahnya, hanya membungkuk pada darah Li Qiye dan pergi. Ada dua kelompok di pengadilan surgawi, yaitu mereka yang menerima berkat dan yang tidak. Kelompok terakhir bebas pergi kapan saja, tidak terikat oleh apapun. Berbeda jika terikat dengan harta karun surgawi. Pengadilan surgawi tidak serta-merta mengizinkan mereka pergi dan dapat mengejar para pembelot. Namun, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Dia perkasa dengan senjata abadi dan tulang abadi. Li Qiye memasuki istana surgawi dan kelompok itu tidak bisa mundur lagi karena istana surgawi berada tepat di belakang mereka. Menatapnya saja membuat mereka bergidik seolah-olah dia bisa memutuskan nasib mereka. "Siapa lagi yang ingin pergi? Sekaranglah saatnya," katanya sambil tersenyum. Para anggota yang dihukum tidak berani melawannya. Mereka saling bertukar pandangan, yang jelas mereka setuju dengan kesepakatannya. Mungkin mereka bisa mengeluarkan tulang di dahi mereka dan meninggalkan pengadilan surgawi. Masalahnya adalah mereka tidak tahu apakah orang lain akan membunuh mereka karena melakukan hal itu. "Aku adalah anak dari pengadilan surgawi, aku akan berjuang sampai akhir. Selama aku ada, pengadilan surgawi tidak akan pernah jatuh." Naga Cahaya meraung. Naga Cahaya merupakan tokoh berpengaruh di pengadilan surgawi. Pernyataan beraninya menstabilkan kelompok moral yang goyah. Dia dan beberapa orang lainnya setia kepada Celestial Court, lagi pula, ada beberapa yang lahir di sini, jadi ini adalah rumah mereka. Hal yang sama tidak berlaku untuk tokoh seperti Kaisar Abadi Fumo dan Zuo Huo. Mereka adalah pejabat tamu, meskipun sangat dihormati dan dihormati. Tidak pernah jatuh. Memiliki kepercayaan diri itu bagus, tetapi apakah kamu akan mengikuti pengadilan surgawi dalam kehancurannya?
Li Qiye mendengus. Kelompok itu merasa ragu lagi. Apakah mereka akan mati saat bertarung ketika tampaknya tidak ada harapan? Kartu apa yang masih mereka miliki untuk melawan Li Qiye? Para pembudidaya puncak mereka tidak punya peluang. Bagaimana dengan sang pendiri dan 3 orang abadi? Akankah para penguasa mengambil tindakan? Kami akan tetap berjuang sampai mati bahkan saat kehancurannya. Jawab Heaven Burial karena ini adalah rumahnya. Dia, naga cahaya, dewa perang kuno, dan beberapa orang lainnya ingin dikuburkan di pengadilan surgawi dalam skenario terburuk. Tentu saja itu niat kalian, tapi bagaimana dengan yang lain? Menatap mata Li Qiye pada kelompok itu, jangan berlama-lama di sini sampai pernikahan dimulai. Mereka bisa mencium bau darah dan melihat kepala-kepala berputar di tanah saat mendengarnya. Pedang terhunus mendekati leher mereka, siap dipenggal. Guru suci, aku akan tinggal. Kau harus berjalan melewati mayatku terlebih dahulu jika kau ingin menghancurkan istana surgawi. Kaisar Pedang melangkah maju. Keberanian yang sangat terpuji, aku merasa ingin mengampuni nyawamu setelah mendengar ini. Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Terima kasih, Guru Suci, saya tidak punya alasan untuk hidup tanpa pengadilan surgawi. Kau harus membunuhku terlebih dahulu. Pedang berkata dengan lantang. Kata-katanya menenangkan banyak dari mereka karena dia mewakili 3 ras besar. Jika dia mundur, yang lain pasti akan menyusul. Jika pemimpin saat ini tidak ingin melindungi istana langit, mengapa mereka mau? Bagus, apakah yang lain juga berpikiran sama? Jika hanya kamu, akan sangat mengantuk. Li Qiye menggenggam tangan dan berkata, Guru Suci, Anda mungkin belum terpecahkan, tetapi saya sudah berada di sini terlalu lama dan tidak akan mundur. Anda harus membunuh saya terlebih dahulu juga. Kaisar Abadi Aohai menyatakan dengan kuat, tidak ada yang bisa mengubah pikiran. Para kaisar dan penguasa Dao dari 9 dunia dan 8 Desoles saling bertukar pandangan. Meskipun mereka sombong, Aohai telah menjadi pemimpin mereka. Mereka tidak mengikuti semua perintahnya, tetapi sikap dan pendiriannya berpengaruh. Mereka percaya bahwa dia masih percaya pada kemungkinan pengadilan surgawi karena para penguasa. Siapa yang bisa menjamin kelangsungan hidup pengadilan surgawi hari ini? Li Qiye menatap Aohai dan tersenyum. Pria sejati akan selalu berpegang teguh pada kata-katanya. Karena aku telah bergabung dengan pengadilan surgawi, aku terikat untuk hidup dan mati bersamanya. Aohai berbicara dengan penuh keyakinan, kedalaman pengadilan surgawi tidak terbatas. Guru suci, Anda tidak tahu sejauh mana pengadilan surgawi itu sebenarnya dan tentu saja tidak akan menyebabkan kehancurannya hari ini. Mulai mendidih dan para anggota yang bimbang memikirkan berapa lama pengadilan surgawi telah bertahan. Pengadilan itu telah menghadapi banyak bencana dan serangan sebelumnya, tetapi berhasil melampaui semuanya. Menghancurkan pengadilan surgawi mengharuskan pembunuhan para penguasa juga. Para pertengkaran ini tidak terduga. Beberapa dikabarkan telah hidup sejak dunia ini terbentuk. Li Qiye mungkin kuat, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan beberapa dari mereka? Retorika yang indah, aku memang penasaran menyaksikan apa yang disebut kedalaman, apakah itu cukup untuk membenarkan kepercayaanmu? Li Qiye tersenyum. Guru suci, kegigihanmu untuk menghancurkan istana surgawi akan berakhir dengan para leluhur yang membunuhmu. Kaisar mendalam yang akhirnya berbicara. Cahaya ilahi tampaknya turun seolah-olah dia mewakili entitas yang tak terduga itu. Meskipun ia tidak memiliki jabatan resmi dan jarang muncul, semua orang percaya bahwa ia merupakan wakil para penguasa. Leluhur yang mana? 3 abadi atau pendiri, atau yang Anda yakini tak terkalahkan seperti Lord of Derivation dan Primal Leluhur? Li Qiye tertawa. Ia membenarkan spekulasi semua orang karena tidak ada yang berani membahas masalah ini. Kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar tentang para penguasa ini, apalagi bertemu dengan mereka. Rupanya mereka benar-benar ada. Bersambung.